Saya sedang menikmati hotpot di rumah, tetapi di luar jendela, para tetangga saya sudah membeku kaku. Pacar saya mulai menggunakan pesonanya untuk membujuk saya agar membuka pintu. Namun, saya lebih memilih membuang hotpot itu daripada berbagi satu suapan pun dengannya. Pria itu sangat marah. Dia mencoba menghancurkan jendela saya dengan gergaji mesin, tetapi tidak ada satu goresan pun pada kaca. Jendela saya dibuat khusus. Bahkan sebuah misil pun tidak dapat merusaknya. Alasan saya begitu waspada adalah karena dunia sedang menderita akibat kiamat dingin ekstrim. 99% umat manusia telah mati karenanya. Orang-orang yang tersisa saling membunuh demi makanan. Di kehidupan saya sebelumnya, saya mempertaruhkan nyawa untuk menangkap seekor ikan besar demi pacar saya. Saya pikir dia akan berterima kasih kepada saya, tetapi justru dia membunuh saya demi bersama orang lain. Mereka tidak hanya mengambil ikan saya, tetapi juga melemparkan saya ke salju hingga membeku sampai mati. Mungkin Tuhan merasa iba kepada saya dan membiarkan saya terlahir kembali 3 hari sebelum kiamat tiba. Setelah terbangun, saya mengambil air di atas meja dan meminumnya sekaligus. Lalu saya dengan santai melemparkan botol kosong itu ke dalam sebuah pot yang rusak. Seketika, ratusan botol air yang identik muncul di dalam pot tersebut. Saya menyadari bahwa itu adalah pot harta karun ajaib. Dengannya, saya tidak hanya bisa bertahan hidup dari kiamat, tetapi juga membuat mantan pacar saya dan kekasihnya membayar harga atas perbuatan mereka. Saya memasukkan satu-satunya batangan emas yang saya miliki ke dalam pot. Tak lama kemudian, pot itu dipenuhi batangan emas. Namun, batangan-batangan emas itu memiliki nomor seri yang sama. Menjualnya akan menimbulkan kecurigaan. Jadi saya menghubungi para profesional dan melelehkan semua batangan emas itu menjadi satu batangan emas besar. Kemudian saya membawanya ke toko perhiasan untuk dijual. Setelah dinilai oleh pemilik toko, emas itu bernilai 8 juta dolar. Saya hendak membawa uang itu untuk menimbun persediaan ketika saya bertemu dengan mantan pacar saya yang saya benci dan kekasihnya, Jack. Begitu dia melihat emas di tangan saya, dia datang untuk menunjukkan kepeduliannya kepada saya, seolah-olah melupakan bagaimana dia pernah mengabaikan saya sebelumnya. Jack bahkan berpura-pura memberi selamat karena saya menjadi kaya dan mengusulkan untuk pergi minum bersama. Demi membalas dendam, saya menyetujuinya. Namun, saya tidak menyangka dia akan memanggil sekelompok orang yang tidak saya kenal dan memesan satu meja penuh hidangan yang sangat mahal. Jelas sekali dia ingin saya yang membayar tagihannya. Saya tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka makan dan minum sepuasnya. Ketika pelayan membawa tagihan sebesar 200.000 dolar, Jack dengan sengaja mematikan ponselnya dan berkata baterainya habis. Saya langsung melihat tipu dayanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jack terpaksa menanggung seluruh tagihan itu sendirian. Tak lama kemudian kiamat dingin ekstrim pun tiba. Namun kali ini saya sudah sepenuhnya siap.